Shalom, selamat datang kembali di Biji Mata Tuhan Channel. Jumpa lagi bersama dengan saya Ayesandro Alvinero. Juga masih bersama mentor ya, bisa dibilang mentor yang selalu menemani kami, Om Pendeta Hendrik Triantoko. Selamat Puji datang. Tuhan, terima Oke, kasih Mas. bagaimana kabarnya Om? Puji Tuhan atas izin Tuhan ya. Eh, Kita semua sekeluarga dalam perlindungan dan sehat-sehat hmm, selalu. Seminggu ndak ketemu, hanya hanya via WA, via telepon. Iya. Keluarga di rumah baik-baik ya. Puji Tuhan, Puji semua Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. luar biasa. Haleluya. Dan mengingatkan untuk para penonton yang ada di rumah, eh Biji Mata Tuhan Channel sekarang mempunyai WhatsApp. Jadi yang merasa sungkan mungkin atau merasa sedikit malu-malu mau komentar di kolom komentarnya Biji Mata Tuhan, bisa bisa menghubungi WhatsApp Biji Mata Tuhan Channel. Nomornya tersedia di mana enaknya, di sini aja, di sini nomornya, di sini ya. Oke. Nomornya di sini nanti. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tema apa ini Om? Ya, puji Tuhan, Mas Ayes dan pemirsa dimanapun bisa mengakses program ini. Kita mau mengangkat sebuah tema, diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Itu dari ayat mana Om? Ya, kita akan angkat dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Betul. Luar biasa. Oke, sebelum Iya. kita lanjut lebih dalam, saya akan pimpin doa Om. Pasti harus. Seperti itu. kemarin Mas Evan pimpin doa ya. Harus doa Luar dulu. biasa. Jadi saya tak pimpin doa lah, nyoba lah. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Haleluya. Atas rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami. Amin. Tuhan telah memberikan waktu bagi kami di tengah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, di negara kami. Ya, Tapi Tuhan. biarlah semangat kami untuk terus melayani-Mu Amin. bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Terima Puji kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat kami berdua. Benar Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan semuanya tidak seolah-olah dari kedagingan Ya kami, Tuhan, Roh tetapi Kudus biarlah tolong kami. Roh Kudus yang membimbing kami. Amin. Dan apa yang kami bicarakan biarlah itu semua yang dari-Mu, yang dinanti-nantikan oleh Puji jemaat-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan membahas Haleluya. tema ini. Biarlah Tuhan yang mengkuduskan, Tuhan yang membimbing kami. Amin. Di dalam namanya Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami akan mulai. Haleluya. Amin. Amin. Oke Om. Oh iya ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami berdua Biji Mata Tuhan Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudaraku. Semoga di Idul Fitri kali ini bisa membawa keberkahan, kasih, cinta, dan kebahagiaan untuk kita semua. Oke. Dan untuk melanjuti tema diam dan tenanglah ini, sesungguhnya memang saya pikir-pikir sudah pas ya Om. Sangat pas. Nggak tahu ini Om dapat dari mana kok pas banget itu loh. Pas dengan keadaan sekarang. Jadi dimana di saat sekarang rakyat sudah mulai atau orang-orang sudah mulai resah atau sudah mulai bosan di rumah, ingin dan cepat-cepat, aduh kok bisa pas gitu loh. Tapi apakah itu yang dimau Tuhan untuk diam dan tetap tenang Om? Sedangkan gejolak kita untuk contoh ini mungkin dibuat alibi loh, aku pengen banget untuk ke gereja, masa aku harus diam dan tenang? Aku pengen ke tempat ibadah menyembah Tuhan, apa aku harus diam dan tenang? Ini gimana Om? Iya, memang kalau kita kaitkan dengan
hal komunitas, Iya. ya kita yang biasanya berkumpul bersama-sama, bekerja sama, berkarya bersama. Hal ini memang tidak mudah, Mas Ayes, ya. Tetapi memang tema yang kita angkat hari ini, ya, itu ada di Alkitab. Bahkan ketika peristiwa ini terjadi, sungguh-sungguh memang Tuhan ingin akan mengajak kita untuk diam dan tenang. Tetapi diam dan tenang seperti apa? Ini yang harus kita pahami, Mas Ayes. Lah ya, diam dan tenang seperti apa lah ya? Iya. Jadi kalau kebanyakan orang mengartikan diam dan tenang itu hanya berdiam diri, ya, tidak melakukan apa-apa, itu kurang tepat. Ya, tetapi baiknya kita baca saja ya dasar ayatnya ya, siap, supaya siap. kita lebih mantap dan tidak salah nanti ya. Oke. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di studio, kita buka Keluaran pasal 14. Kita baca mulai ayat 10 sampai 14. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja. Ini digarisbawahi ya. Ini perkataan orang Israel, mereka juga protes dan mengatakan jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja. Ya, coba pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah ini Ya. ini keren Om. Iya. Tetapi ada hal yang sama sebenarnya menjadi kegalauan anak-anak Tuhan. Tadi seperti Mas Ais bilang nggak bisa ke gereja, habisnya beribadah bersama-sama. Iya. Sama sebenarnya perkataan ini juga dilontarkan orang-orang Israel. Perhatikan tadi ayat 12 yang saya minta digarisbawahi, bahwa mereka protes dan mengatakan apa? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja, beraktivitas. Ya kan? Jadi ketika orang Israel ini keluar dari Mesir, dibimbing Tuhan, ya, yang biasanya mereka beraktivitas di Mesir, bekerja, menghasilkan banyak, tapi kali ini dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tekanan orang Mesir sendiri, bahkan mereka dikejar sampai di seberang laut Teberau dan mereka mulai terdesak. Mereka juga sama, suntuk, protes, Capek ya Om. capek. Iya. Dulu kami bisa bekerja, dulu kami bisa makan. Ini kan sama dengan sekarang kan. Sama Om. Disuruh Sama. di rumah kita bilang, kan ada ungkapan yang pernah saya dengarin Mas Ayas ya. Iya. Jadi bilang di rumah apa? Di luar bekerja kena corona mati, di rumah kelaparan jo mati loh. Ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip ya perkataannya ya. Iya, Disuruh iya. diam, disuruh tidak bekerja. Tapi sebenarnya bukan semata-mata tidak beraktivitas. Tapi kalau saya renungkan dan bacaan ini dan saya mulai buka di beberapa kitab pendukung ya, kata diam di sini Tuhan ingin meyakinkan orang Israel bahwa mereka mendapat jaminan dari Tuhan. Artinya bahwa kata diam di sini tetap beriman dan lakukan kewajibanmu sebatas apa yang kau bisa lakukan. Oke. Jadi tidak usah berandai-andai gitu loh. Melakukan aktivitasmu Melakukan aktivitas tetap sebatas yang bisa kamu lakukan dalam keadaan situasi yang seperti dihadapi orang. Oke, Gitu. saya tahu Om. Berarti kalau ya ada yang bilang
di rumah kelaparan, mati. mati, Di luar kena corona mati kerja. mati, gak punya iman ya. Ya enggak punya iman berarti kan. Sedangkan di sini penekanannya justru jaminan dari Tuhan itu untuk membawa kita tetap berkarya, maju, bekerja tapi dengan iman. Artinya batas waktu, kesempatan atau lokasi itu tidak menghalangi untuk Tuhan memberkati kita, Mas Ayas. Iya. Nah, tapi mereka kan selalu mengingat-ingat keadaan mereka yang di Mesir. Iya. Oh, enak kerja, mereka dapat makan. Itu yang selalu jadi patokan. Padahal mereka keluar dibimbing oleh Tuhan, justru hidup mereka bukan karena pekerjaan lagi, bukan karena mereka bisa, tapi karena Tuhan. Jadi kalau kita sekarang di rumah, Mas Ayas ya, jangan pikir kita nggak bisa melakukan apa-apa. Justru kita bisa. Bisa. Jalan dengan iman. Jalan dengan iman. Itu. Iya. Jadi ya karena memang pikirannya orang-orang saat ini makan, minum, makan. Jadi kalau nggak kerja ya nggak makan. Pikirnya nggak makan. Lah iya. Padahal aktivitas pekerjaan masih bisa kita lakukan dari rumah. Dari rumah. Iya. Oke. Jadi ya apa ya? Saya masih berpikir gimana nih cara meyakinkan orang yang berpikir bahwasanya di rumah mati kelaparan. Gini loh, mungkin saya kasih motivasi sedikit ya Om, buat mereka. Ya saya ini apa sih Om? Ya masih belum berkeluarga. Single istilahnya. Masih belum berkeluarga. Tapi ya marilah kita beriman. Saya mengutip perkataan dari tokoh publik Sujiwo Tejo. Bahwasanya kalau kita ini khawatir dengan besok aku makan apa, besok aku minum apa, itu sama saja menghina Tuhan. Ya, kita tidak percaya. Lah ya, jadi ya sangat pas dengan ayat ini bahwasanya mari kita beriman saja bahwasanya hidup itu tidak hanya sekedar makan dan minum. Ya itu mungkin suatu pokok yang suatu keutamaan yang pokok yang terlihat, tetapi alangkah baiknya kita beriman saja dan meyakinkan diri kita bahwasanya seperti yang tertulis di ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mungkin ini kalau bisa saya artikan berperang, Tuhan akan bekerja untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah boleh? Tuhan akan berkarya, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Tapi kata diam itu sekali lagi jangan diartikan ya sudah kalau gitu tak cobai Tuhan, aku tak di rumah tidur saja gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Tadi sudah saya tekankan ketika saya baca di beberapa Alkitab ya, perbandingan kata diam di situ mengartikan kita harus beriman dan tetap maju. Jadi orang Israel itu suruh tetap maju. Ayo seberangi laut Teberau. Artinya apa? Karya harus tetap berjalan. Tugas-tugas kita harus tetap berjalan. Jadi bukan diam menunggu ya istilahnya wis pasrah bongkoan, tidak seperti itu. Apakah diam dalam arti juga protes saya gitu? Nah, memang seperti itu. Sebenarnya mereka harus tetap menurut apa yang dikatakan Tuhan. Iya Om, kalau dilihat dari ini kan protes dari cerita mereka. ini kan ngecemes saya gitu. Coba kita ajak membaca ayat sebelumnya. Oke. Ayat 12 ini bahkan perkataan mereka ayat 11 maksud saya. Ayat 11 ini mengganggu sekali dan ini waduh. Tidak boleh kita ucapkan. Coba. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Loh ini kan mendahului kehendak Tuhan. Keren ini. Maka mereka katakan wes kalau mati ya mati di Mesir aja, nggak usah mati di padang gurun. Loh. Mati hidup itu yang menentukan siapa. Jadi maka tadi saya katakan di luar mati kena corona, di rumah juga bisa mati karena loh. Berarti kita kan benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Iya. Sementara kalau Tuhan menyuruh mereka atau membimbing mereka keluar dari Mesir itu ada jaminan keselamatan. Jadi ini jangan sampai terucap ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Artinya mati hidup itu jangan sampai sepertinya kita yang menentukan. Ini orang Israel ini waduh
Jadi kalau mereka bilang kami di sini ya akan mati kok di padang gurun, sekarang orang Mesir sudah mengejar kita. Lek mati ya mati di Mesir aja kan gitu katanya ini. Apakah karena tidak ada kuburan di Iya. Mesir? Wih, keren. Kan ini bahasanya kan sepertinya nyindir tuh ini. Yo, terang-terangan. Terang-terangan. Nah, sebab itu mari ya. Jadi kita perlu mencermati kata diam dan tenanglah itu yang pertama benar-benar kita harus tetap berkarya, beraktivitas, berjalan maju terus dengan iman. Luar biasa. Nah, tapi tidak cukup di situ Mas Aes. Coba saya ajak lebih, kata diam dan tenang ini ditulis juga oleh beberapa nabi yang ada di kitab-kitab yang lain. Iya, Coba kita baca dalam Mazmurnya Daud. Nah ini ya, atau sebelum ke Mazmur Daud kita baca dulu di kitab Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15 ya, mungkin Mas Ayas bisa kalau sudah menemukan. Oke. Yesaya Ya 30 ayat 15 ayat 15. ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Ya. Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatanmu ketika kita percaya. Jadi kata diam itu bukan tidak beraktivitas tapi tetap percaya. Tetap beriman. Iya kan? Di sini kan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya apa? Di sini ketika situasi membatasi kita, seperti Mas saya tadi menyinggung di bab pertama tadi ya, kita nggak bisa ke gereja. Loh, apakah kalau di rumah itu nggak ada iman? Oh iya. Apakah kalau kita tinggal diam berdoa itu justru kita tidak semakin intim dengan Tuhan? Iya kan? Jadi kesempatan di rumah ini sebenarnya kesempatan lebih banyak kita bertobat, ya. Jadi kita bisa merenungkan ketika kemarin hidup bergereja atau berkomunitas banyak, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah lebih baik? Apakah memang kita sudah melakukan yang terbaik? Nah ini sebenarnya di rumah ini zaman waktu untuk perenungan sebenarnya. Makanya dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Ya, ini kan lebih jelas toh. Jadi kalau tadi yang pertama kita harus berjalan dengan iman, yang kedua ini bangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan ketika di rumah. Dan kata-kata bertobat ini merenung, apakah yang kita lakukan sekarang ini bisa lebih baik saat kita kemarin bebas berkeliaran. Iya Om. Iya kan? Iya. Loh, di rumah ini zaman perenungan. Makanya disuruh di sini Alkitab bertobat. Diam itu untuk bertobat, untuk merenungkan. Iya. Ya, luar biasa. Jadi ya melihat kondisi sekarang tertanggal berapa ini? 28 Mei. Saya tadi lihat di berita bahwasannya PSBB di Surabaya Raya juga diperpanjang. Iya. Kemudian angka positif juga semakin naik. Iya, ada kenaikan. Jadi ya sudah ya Om. Ya dia ya wis apa jari Tuhan lah. Ya, diam jadi, dan tenang lah. Ya, saya tambahkan bahwa dengan diam dan tenang ini sebenarnya Tuhan ingin kita itu lebih berserah, lebih melepaskan. Yang biasanya dulu ya kita pegang aktivitas kita di luar sehingga menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan minta diam itu artinya kita sudahlah Tuhan. Kalau dulu saya bisa melakukan itu karena ini ya, dan sekarang kok hanya diam, apa kehendak Tuhan? Nah itu sebenarnya Tuhan ingin mengajak ya kita semua itu untuk melepaskan banyak hal yang sebenarnya menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Iya. Jadi di rumah ini sebenarnya waktu yang paling baik untuk lebih intim dengan Tuhan, intim dengan keluarga. Iya loh. Itu bener loh Om. Iya bener loh itu. Jadi bisa saya kutip dari penjelasannya Om Pendeta dari awal sampai sekarang bahwasanya diam dan tenanglah ini bagaimana kita bisa
menjalankan diam dan tenang lah ini mungkin yang pertama bisa meyakinkan diri kita lebih untuk tetap berjalan dengan iman. Tetap apa yang Tuhan janjikan itu harus kita pegang teguh. Iya, kemudian melepaskan hal-hal yang menghalangi memuliakan Allah. Betul. Woi. Kadang mohon maaf saya katakan Iya, ya, iya. saat kita beraktivitas kemarin yang katanya kita bebas, kita bisa ke gereja atau bisa beraktivitas, tapi mohon maaf, apakah yang dulu-dulu itu banyak hal yang saudara lakukan itu justru tidak menghalangi saudara, sebab dulu wah aku sibuk harus ke sana, harus ke sini kan gitu kan. Iya. Wah aku ada meeting, mohon maaf ya saya katakan saya bukan Enggak apa-apa Om. tapi justru yang terjadi dulu seperti itu. Ketika kita bebas itu banyak alasan di WA sama Bapak Gembala, nanti tolong doa. Oh iya Om, saya maaf saya pulang malam. Kalau sekarang di WA Bapak Gembala, saudara baik Om karena di rumah bisa berdoa. Oh iya. Jadi lepaskan saja ya, lepaskan saja. Jadi nggak usah protes. Oke. Ternyata Tuhan punya maksud yang luar biasa. Iya loh, luar biasa Ya. Tuhan ini. Yang ketiga, bertobat. Iya. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin mengajak kita, kalau kita sudah punya iman, kita bisa melepaskan hal-hal yang menghalangi kita untuk menghampiri Tuhan. Yang terakhir kita harus memiliki kehidupan yang bertobat. Sebenarnya saya singgung tadi ya di bagian, tapi coba lebih jelasnya kita baca Ya, ayatnya saja. Mazmur ya. Mazmur ya. Ya, Mazmur Daud pasal 46 ayat yang ke-11. Ya, Mas saya sudah menemukan. Sebentar Om. Bisa. Mazmur pasal 46. Iya. Ayat Mazmur Daud 46 ayat 11. ayat 11. Iya. Oke. Oke Om. Saya baca Om. Iya, silakan. Oke. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, puji nama Aku Tuhan. ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Puji Tuhan. Wih. Ya. Jelas dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya. Iya. Jadi kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini sebenarnya untuk seluruh bangsa. Jadi kalau seluruh bangsa hari-hari ini ya tidak terkecuali ya mengalami pandemik yang sama, persoalan yang sama, sebenarnya Tuhan menunggu kita semuanya bisa bertobat, bisa lepas dari kejahatan-kejahatan kita. Karena Tuhan sendiri menyatakan di sini diamlah dan ketahuilah. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang sadar ada Allah, ada Tuhan yang hidup yang jauh lebih besar dari persoalan atau beban kita. Nah, makanya pada kesempatan yang lalu sempat saya singgung, jangan terlalu fokuslah dengan persoalan. Boleh kita memang bergumul, kita mencoba menyelesaikan, tetapi di atas segalanya itu yakinlah ada Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan saya yakin di atas corona ini Tuhan juga berkuasa. Oh, pasti Om. Haleluya. Haleluya. Jadi saya bisa membayangkan ini. Ini mungkin bayangannya Renom ya, anak muda. Mungkin yang dimau Tuhan untuk diam ini. diam sudah cukup. Maksudnya ini sudahlah, nggak usah kamu berasumsi dengan perkataanmu menimbulkan hoax dan lain-lain. Bisa Dan seperti jadi. itu. Oke lah. Dan juga ini kalau saya singgung untuk kaum muda ya, sorry nih ya. Saya melangkah orang-orang muda ya. Jadi mungkin ini untuk di rumah ini juga supaya kalian bertobat ya. Kalau kalian sudah punya pacar. Iya. Ya ini benar loh ini ya. Iya. Jadi ya kalau ada hal-hal dulu yang tidak berkenan, diam di rumah ini bisa menjadi perenungan kalian. Bisa menjadi perenungan anak-anak muda dalam menjaga hubungan itu bisa lebih baik. Bertobat kasarannya gitu loh. Jadi ngulangi kesalahan yang dulu. Ayo. Oke. Jadi ringkasannya untuk tema kali ini bisa Om jelaskan lebih lanjut. Jadi
Kalau tadi juga disinggung, mohon maaf ya. Jadi saya ya, memang situasi yang sulit ini bukan bagi kita juga anak Tuhan, bagi saudara-saudara kita tadi ya. Mereka sebenarnya kan ingin bersilaturahmi, iya kan, ke tetangga. Mereka juga terhalangi, disuruh diam di rumah, ya. Jadi mari, ternyata iman percaya kita itu benar-benar Tuhan nyatakan, Tuhan nantikan hari-hari ini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dari rumah kita bisa menguatkan iman kepercayaan kita, ya kan? Oh iya. Supaya kita tidak lepas kontrol, tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang keliru seperti tadi ya, bahkan mengatakan mati dan hidup. Stop sampai sini. Karena mati dan hidup itu bukan milik kita. Diam. Jadi jangan berkarya, jangan berkata kalau kita di rumah nanti juga mati kelaparan. Di luar mati kena corona, bukan. Aduh. Tadi orang Israel di situ benar-benar tidak berkenan. Yang kedua, mari hal-hal yang dulu menghalangi kita saat kita di luar, saat kita bebas untuk kita menghampiri Tuhan. Sekarang tinggal diam ini kita bebas. Tidak ada hal yang menghalangi. Kesibukan kita bisa kita kendalikan dari rumah, ya kan? Iya. Nggak ada meeting juga paling ya pakai media online dan terbatas. Selebihnya saudara dan saya bisa banyak waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, mari dengan kata diam ini kita banyak introspeksi. Kalau hal-hal yang dulu yang dikatakan belum berkenan, ayo bertobat. Dari tema diam dan tenanglah sudah bisa kita simak, sudah bisa kita renungkan. Betul. Dan apa yang dikatakan Om Pendeta tadi semoga bisa menginspirasi saudara semuanya. Dan kita juga punya nomor WA di Biji Mata Tuhan, nomornya ada di sini. Kalau enggak salah ini 0812. Waduh, tengahnya saya lupa di sini. Belakangnya di sini 1927. Terus di situ bisa untuk mau bantu doa, kita akan doa sama-sama di sini bersama Om Pendeta. Yang mau curhat juga boleh, yang mau kritik dan saran pun monggo silakan. Puji Tuhan. Seperti itu. Dan kita juga tidak akan podcast terus ya Om. Tentunya kalau pandemi ini sudah reda, sudah dinyatakan kita boleh keluar, kita akan tur ya Om. Nantikan program baru dari Biji Mata Tuhan. Kita akan tur. Woi, luar biasa. Ya, Tuhan mengendaki dan tentu Tuhan akan siapkan biayanya. Wih, Haleluya. iya dong.